Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kalian semua. Hari ini kita mau buat peta perubahan tutupan lahan menggunakan metode NDVI. Nah, sebelumnya perubahan pengguna lahan tuh biasanya pakai metode klasifikasi terbimbing dan tidak terbimbing. Nah, kali ini saya mau buat video atau melakukan edukasi mengenai perubahan tutupan lahan menggunakan metode NDVI. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya sudah klip data raster atau data citra yang saya sudah klip di sini. Nah, di sini citra yang saya gunakan ini adalah citra dari Lapan. Nah, teman-teman bisa download citranya di situs resmi Lapan. Dan juga bisa di USGS juga bisa. Nah, di sini data yang saya gunakan itu tahun 2016. Nih, tahun 2020. Nah, dan data untuk atau algoritma atau rumus dalam penghitungan NDVI ini menggunakan band 5 dan band 4. Ini teman-teman bisa lihat band 5 sama band 4. Ini band 5 tahun 2016, band 4 tahun 2016, band 4 tahun 2020, band 5 tahun 2020. Nah, terus itu citra yang di bawahnya ini adalah citra kombinasi. Sengaja saya kombinasi supaya kelihatan seperti ini gitu. Kalau menurut saya lebih bagus lah untuk dilihat. Nah, di sini eh, untuk melakukan edukasi atau melakukan praktikum untuk melakukan pemetaan perubahan lahan menggunakan NIF ini tidak semena-menanya saya harus membuat seperti itu gitu, tapi diharuskan juga didukung oleh artikel atau penelitian terdahulu yang sudah teragitasi gitu. Nah, di sini saya menggunakan artikel. Ini artikel yang saya gunakan yaitu analisis perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pasawaran dengan pemanfaatan citra Landsat. Nah, di sini eh, jurnal ini ditulis oleh beberapa teman dan terima kasih sudah menulis artikelnya, dan artikelnya sangat bermanfaat bagi kami-kami yang sudah membacanya gitu. Dan artikel ini dari kampus Universitas Lampung, Indonesia, jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian. Terima kasih teman-teman yang sudah menulis ini. Semoga kedepannya bisa menulis lagi artikel mengenai data citra gitu. Nah, ini sudah di submit itu tanggal 11 Maret tahun 2021, direvisi 25 Maret 2021, diterima 25 Maret tahun 2021. Nah, artikel ini sangat bagus dan sangat baik gitu. Dan sangat bermanfaat bagi kami yang ingin membacanya. Dan saya juga rekomendasi buat teman-teman yang mau pemetaan perubahan lahan atau tutupan lahan menggunakan metode ini. Karena artikelnya sudah dipublish. Oke. Ini abstraknya teman-teman bisa baca. Tadi kita scroll ke bawah teman-teman. Jadi parameter yang digunakan untuk perubahan tutupan lahan ini menggunakan ini yaitu parameternya adalah band 4 sama band 5 untuk Landsat 8. Nanti sini saya scroll. Nah, ini adalah formasi untuk rumus untuk untuk melakukan NDVI ini. Ini rumusnya NIR dikurang red dibagi hasil dari NIR tambah red. Jadi
kalau teman-teman mengelola Citra Landsat 8, yaitu ini yang digunakan band 5 sama band 4. Nah, kalau teman-teman menggunakan Citra band 7, Citra Landsat 7 itu teman-teman bisa menggunakan band 4 sama band 3. Jadi kalau kan band 8 itu kan dia sampainya tahun 2000, kalau tidak salah itu tahun 2014 kalau tidak salah. Tahun 2014 itu sudah band 8. Jadi teman-teman kalau umpamanya teman-teman mau melakukan analisis perubahan tutupan lahan dari tahun 2020 sampai dari tahun 2001 sampai tahun 2020, teman-teman bisa menggunakan kedua Landsat gitu. Nah, sedangkan Landsat 7 ini yaitu tahun 2001-nya atau tahun 2002-nya, sedangkan untuk tahun 2020-nya itu pakai Landsat 8. Nah, ini nah, kita langsung ke hasilnya. Nah, nanti untuk analisis ini kita mengacu pada artikel ini. Jadi awan, kalau ada awannya, kalau kita di data kita itu ada awannya, kita tulis awan. Jadi kita klasifikasi perubahan tutupan lahan menggunakan metode NDVI ini, kita menggunakan klasifikasi yang ada di artikel ini, yaitu awan, lahan, terbuka, semak, vegetasi rendah, vegetasi sedang. Nah, ini peta pemetaannya tahun 2002 dia pakai Landsat 7. Untuk tahun 2020-nya itu pakai Landsat ini pakai tahun Landsat 8 ini. Nah, ini sudah ada petanya. Nah, sedangkan ini ada awannya, ada awan, ada semaknya, terus itu vegetasi rendah. Nanti kita lihat oke, ini pembahasan. Teman-teman bisa baca. Oke. Nah, ini kalau teman-teman kan ini kan untuk melihat perubahan tutupan lahan menggunakan NDVI ini kan dia menggunakan rumus NDVI, maksudnya pakai nilai indeks. Jadi kita harus melakukan melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Jadi nanti ditumpang tindih oleh titik-titik sampel lokasi. Seperti ini yang ada di artikel ini, dia memiliki 30 titik sampel lokasi untuk akurat atau tidak akuratnya gitu. Sini sudah jelas, teman-teman bisa baca. Oke, teman-teman baca itu lahan terbuka itu bisa disebut juga lahan pemukiman di sini. Lahan terbuka atau pemukiman. Vegetasi kerapatan rendah, vegetasi kerapatan sedang. Oke, seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk praktek. Ini kita kasih X. Oke. Kita scroll ke bawah, ke atas. Nah, ini rumusnya. Oke, kita langsung ke ke aplikasi. Nah, ini datanya. Nah, ini caranya itu pertama-tama teman-teman, ini citra yang saya gunakan ini adalah citra yang sudah dikoreksi radiometrik. Jadi sehingga citranya ini sangat bersih. Nah, untuk dilihat gitu. Kalau teman-teman kok nggak ada awannya, nggak ada awan halusnya, karena saya sudah citra ini sudah diproses, saya sudah proses di Quantum GIS. Kalau di Quantum GIS kita untuk koreksi radiometriknya atau atmosferiknya, aku buatnya di sana di Quantum GIS, karena gampang sekali kalau di sana untuk untuk melakukan
koreksi radiometrik atau atmosferik. Ya itu menurut saya, kalau menurut teman-teman mungkin berbeda ya. Gitu. Oke, kita langsung saja buka pencarian. Sini kita ke Windows. Terus itu ini pencarian. Oke, di sini teman-teman bisa kalkulator. Oke, seperti ini. Teman-teman bisa cari. Oke. Di sini sudah ada ini raster kalkulator. Oke. Oke, ini ada dua kok. Oke, ini yang pertama yang kita melakukan identifikasi atau analisis itu ini yang tahun 2016. Jadi kita lihat rumusnya. Ini rumus yang kita gunakan. NIR itu adalah band 5 dan rate itu adalah band 4 dan seterusnya. Jadi ini nanti kita kurangkan. Band 5 itu dikurang band 4. Nah, dibagi band 5 ditambah band 4. Nah, pastikan ini jangan sampai salah teman-teman. Jika teman-teman melakukan memasukkan data kalkulator rasternya itu salah, itu nanti nggak terbaca oleh aplikasinya. Jadi kita pastikan ini adalah tahun 2016, band 5 2016, band 4 2016, band 5 tahun 2016. Oke, sip. Oke, mantap. Ini kita lihat dulu, pastikan benar rumusnya, dibagi. Oke. Oke, jadi teman-teman bisa simpan saja kalau teman-teman mau melakukan penyimpanan di kalau di tempat penyimpanannya di data C atau data D itu bisa seperti ini. Kita tulis hasil hasil NDV 2016. Oke. Kita jangan lupa titik tif seperti ini. Langsung save. Kita langsung oke dan tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai ini baru kita lanjut ke melakukan klasifikasi menurut kelas yang ada di artikel yang kita baca tadi. Oke, terus itu kita mengacu pada artikel ini. Awan jika ada awannya, lahan terbuka, semak, vegetasi rendah, vegetasi sedang. Jadi kita lihat, oke, ini sudah selesai hasilnya NDV. Kita lihat warnanya seperti apa. Nah, kita kasih seperti ini. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini kan sepertinya kan ini lihat ada hijaunya, merahnya, kuningnya. Nah, terus itu kita melakukan klasifikasi. Nah, ini kita langsung klasifikasinya lewat sini saja. Ini kelas ini, oke. Jadi ini kita kasih 5. Tadi kan citra ini kan tadi tidak ada awannya. Jadi kita lihat sini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kelas. Jadi ini kita pakai 4 kelas. Oke. Seperti ini. Jadi situ ini kita kasih warna seperti yang ada di situ tadi. Oke. Nah, ini sudah jadi, ini nilai indeksnya teman-teman. Ini nilai indeks dari analisis perhitungan NDVI tadi. Nah, ini kita lihat petanya. Oke. Nah, petanya kan sama kan begini warnanya. Terus itu ini kita kasih
apa namanya ini, properti, terus itu display. Dan display ini adalah kita mengeluskan data rasternya seperti ini. Tadi kan halus kan, tadi kan beda, tadi kan kasar, ini kan seperti halus seperti itu. Nah, nanti ini kita klasifikasi menurut artikelnya ini. Nah, sudah seperti ini, kita identifikasi gitu. Nah, ini kita close dulu. Terus itu nanti kita nanti satu kali untuk identifikasi. Kita hitung dulu yang tahun 2020-nya. Kita buka kalkulator. Nah, teman-teman bisa ini 2. Oke, ini kita hitung. Tadi rumusnya band 5. Nah, ini band 5 dikurang band 4. Nah, sedang band 5 kurang band 4, terus itu dibagi band 5 ditambah band 4. Oke, seperti ini. Pastikan rumusnya tadi yang sama seperti yang ada di artikel. Kita langsung simpan. Di sini kita buat hasil NDVI 2020. Oke, ini kita save. Kenapa seperti ini? Kita lupa kasih titik tif. Jadi teman-teman jika ada X seperti ini, jadi jangan lupa titik produktif gini. Ini pasti kan dia hilang. Itu kita langsung oke. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sudah selesai. Terus itu langsung kita klasifikasi saja. Nah, saya mau klasifikasinya di sini saja, simbologi. Habis itu sini, habis itu kita klasifikasi jadi 4. Sesuaikan warnanya seperti yang seperti yang kayak tahun 2016. Ini kita kasih sesuaikan. Oke. Ini kita kan agak oke. Ini kita kasih mood dulu, kasih halus. Terus itu display seperti ini, terus itu oke. Terus itu ini kita hilangkan. Nah, untuk melakukan interpretasi atau melakukan analisis menggunakan data citra ini, itu teman-teman harus ada data citra yang resolusi tinggi. Nah, resolusi tinggi itu yang untuk gratisnya itu bisa ambil di Google Pro. Nanti teman-teman bisa download di sana citranya. Nah, ini saya menggunakan Citra Landsat 8 untuk melakukan interpretasi citranya gitu. Sebagai pengganti lah gitu. Tapi dengan citra kombinasi antara band 6, band 6, 5, 4. Nah, jadi pertama kita langsung saja di tahun 2020. Nah, ini kita kasih seperti ini. Ini tahun 2020. Nah, gitu situ kita seperti ini. Nah, sedangkan yang warna hijau ini, yang hijau lagi biru hitam ini, biru kehitam-hitaman ini adalah tambak atau air lah gitu. Sedangkan yang agak kecoklatan ini itu adalah lahan terbuka atau lahan yang sudah dikupas gitu, sudah tidak ada pohonnya gitu. Nah, ini adalah bandara yang ada di Tarakan, di kota Tarakan. Nah, ini adalah pemukimannya. Ini adalah pohon vegetasi ya. Sepertinya ini adalah sepertinya ini adalah mangrove kalau tidak salah ini. Ya, sepertinya ini mangrove. Terus itu ini mangrove, ini mangrove, ini mangrove. Ini mangrove gitu. Nah, kita lihat. Oke. Nah, yang merah itu adalah vegetasi. Yang merah itu adalah vegetasi yang
Oke, yang merah itu adalah vegetasi, yang orange itu adalah lahan terbuka. Oke, lahan terbuka, dan agak hijau ini adalah, tunggu kita lihat, kita zoom dulu, kita zoom seperti ini. Oke, ini keterbatasan citra teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan citra resolusi tinggi, dan ini bisa langsung identifikasi gitu. Nah, oke, ada 4. Merah itu adalah vegetasi, oke. Orange itu adalah, kita lihat dulu. Orange itu adalah lahan terbuka. Terus itu 1, 2, 3, 4. Oke. Hijau itu, oh ya, hijau ini adalah vegetasi rendah. Kita lihat dulu teman-teman, vegetasi rendah itu kita lihat dulu. Sini kita lihat. Oke, nah di sini tidak ada apa, seperti apa namanya, seperti danau atau apa air gitu. Nah, jadi kita ibaratkan ini, kita kasih yang ini adalah air, apa, air. Tunggu. Ini kita kasihin dulu. Oh, kita pakai ini teman-teman. Oke. Kita pakai warna yang ini tuh, supaya merah itu dia tidak bervegetasi gitu. Ini. Oke. Jadi karena tadi di artikel ini kan dia tidak ada ini, apa, tidak ada apa, lahan badan air atau apa semua kan. Nah, kita ibaratkan saja ini, kalau yang merah ini adalah badan air gitu. Ini, yang merah ini adalah badan air. Badan air. Atau tidak bervegetasi. Nah, gini. Nah, sedangkan ini bervegetasi. Kita lihat. Semak rendah, vegetasi rendah, sedang. Oke, kita kasih saja ibaratkan ini bervegetasi rendah. Oke, kita rendah. Ini pemukiman. Pemukiman tadi dikategorikan apa ya? Pemukiman vegetasi sedang. Oh, ini semak. Ini semak aja ya. Ini semak. Oke,
Di pemukiman ini adalah vegetasi tinggi, kerapatan vegetasi tinggi. Kita ibaratkan ini vegetasi tinggi. Artinya ini adalah hutan kerapatannya tinggi gitu. Nilai vegetasi indeksnya tinggi. Kita ibaratkan seperti itu. Oke. Oke, sip. Oke. Terus itu ini kita kasih juga seperti yang kayak di atas. Sesuaikan ya teman-teman. Sesuaikan yang ada di sini. Sini kita kasih badan air atau tidak bervegetasi. Oke, ini kita kasih semak ya, sesuai teman-teman lah, sesuai apa memberi pemberian nama gitulah, semak gitu. Oke, ini kita kasih pemukiman. Sebenarnya untuk sebenarnya untuk penamaan ini itu ada sih untuk penamannya. Tapi kan kita kan seorang ini seorang teman-teman adalah seorang seorang pemetaan atau kreatif gitu. Jadi gak apa-apa sih kalau teman-teman bisa membuat itu seperti apa untuk penamaannya gitulah, bentuk klasifikasinya gitu. Pemukiman. Ini kita kasih vegetasi tinggi. Vegetasi tinggi. Oke. Nah, ini kita kasih zoom to layar. Oke. Nah, ini kan kalau kita lihat secara data spasial, ini namanya data spasial teman-teman. Dari olahan data NDVI. Nah, untuk penamaan ini klasifikasi yang saya sudah jelaskan tadi itu terserah teman-teman mau ke badan air atau tidak bervegetasi, tapi untuk penyesuaian untuk penamaan dari klasifikasi NDVI itu memang ada namanya seperti tidak bervegetasi, vegetasi, sedang dan seterusnya gitu. Nah, kita lihat teman-teman, ini kan tahun 2020, sedangkan ini tahun 2016. Nah, kita lihat seberapa besar sih perubahan lahannya. Nah, dari hasil ini, hasil dari indeks vegetasi itu nanti ini belum selesai teman-teman. Teman-teman harus melakukan pengujian akurasinya. Seberapa besar sih akurasi dari hasil NDVI ini. Nah, hasilnya itu adalah teman-teman harus turun lapangan, yaitu pengamatan lapangan menggunakan alat GPS. Itu mengambil titik sampel lokasi yang ada di studi area tempat teman-teman mau pemetaan ini gitu. Nah, setelah habis melakukan titik sampel, barulah teman-teman ujinya dengan melakukan overlay dengan titik-titik koordinat yang ada gitu. Yang mana masuk dengan kategori badan air, yang mana masuk dalam semak, yang mana masuk pemukiman, yang mana masuk bervegetasi. Nanti teman-teman bisa membuat keterangan yang seperti ini. Nah, akurat atau tidak akurat, ini penjelasannya gitu. Seperti ini. Tapi saran saya teman-teman bisa download artikel ini. Tunggu ya. Teman-teman bisa download artikel ini. Nah, artikel ini sangat baru sekali tahun 2021 ini. Teman-teman bisa belajar secara ini belajar untuk pemetaan perubahan tutup penggunaan lahan menggunakan metode NDVI. Nah, kita lihat begini teman-teman. Nah, ini kan secara di tahun 2016 itu semak ini agak banyak lah gitu daripada yang ada yang tahun 2020. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman. Oke, nanti teman-teman bisa bisa untuk melakukan uji akurasinya seperti apa sih
tingkat akurasi dalam melihat perubahan penggunaan lahan. Nanti teman-teman bisa, ini data raster, belum bisa untuk menghitung luasnya. Jadi untuk menghitung luasnya teman-teman harus mengubah dari data vektor dari data raster ke data vektor. Nanti bisa hitung luasnya seberapa besar sih luas perubahan lahan ini gitu. Nah, yang merah ini kita lihat ini adalah badan air atau kolam-kolam gitu. Dan ini semak-semak yang di tahun 2016 itu semaknya sangat banyak gitu sampai di sini. Sedangkan di tahun 2020 itu sudah berubahnya sudah sangat beda. Nah, oke, itulah dari saya untuk membagikan atau memberikan edukasi, walaupun edukasinya ini ya seperti inilah apa adanya. Jadi ini teman-teman bisa teman-teman pelajari, dan saya sarankan untuk membaca artikelnya gitu. Nah, untuk dari artikel ini mungkin sangat membantu teman-teman untuk mau memetakan perubahan penggunaan lahan di tempat di kampung halaman teman-teman. Nah, oke sampai sini saja teman-teman. Sebelumnya saya mau minta maaf jika ada salah kata atau salah penafsiran atau salah edukasi. Mohon masukannya, dan saya di sini juga seorang pemula, ndak ahli amat sih untuk melakukan pemetaan gitu. Saya juga belajar, sama-sama belajar gitu teman-teman. Jadi jika ada teman-teman sini sangat ahli dalam penginderaan jauh atau salah, atau ucapan saya salah untuk penafsiran untuk metode INDIFE ini, mohon dikoreksi atau berkomentar di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, sampai di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi dan sehat selalu. Semoga juga COVID-19 yang ada di Indonesia cepat berlalu dan kita juga bisa beraktivitas seperti biasa, seperti pada dahulu kalanya gitu. Oke, sampai di sini saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton sampai habis, dan saya tidak lupa memberikan salam kepada kalian, yaitu salam satu peta.